wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fenty Farida, NPM 20010300009. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendidikan. Yang pertama adalah pengertian tujuan pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan ini adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian yang mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua adalah fungsi tujuan pendidikan. Pendidikan juga memiliki fungsi, diantaranya adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di fungsi ini ada tujuan-tujuannya juga, yaitu yang pertama untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Dua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu. 3. Membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. 4. Menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Kelima, yaitu menjadi sumber-sumber inovasi sosial masyarakat. Nah, itu tadi fungsi dan tujuannya ya. Nah, yang bagian ketiga yaitu jenis dan hierarki tujuan pendidikan. Jadi sesuai yang kita bahas tadi ya, jadi pendidikan itu memiliki 3 jenisnya, ada formal, pendidikan non formal, dan informal. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Nah, jenis pendidikan ini adalah jenis pendidikan yang udah terstruktur dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, bahkan sampai ke universitas itu termasuk dalam pendidikan formal. Adapun yang non formal yaitu pendidikan yang adalah jalur pendidikannya itu di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara berjenjang dan berstruktur. Jenis pendidikan ini adalah jenis pendidikan yang udah terstruktur dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, bahkan sampai ke universitas itu termasuk dalam pendidikan formal. Adapun yang non formal yaitu pendidikan yang adalah jalur pendidikannya itu di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara berjenjang dan berstruktur. Jenis pendidikan ini disertakan sesuai dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak berwenang. Contohnya itu seperti lembaga kursus, majelis taklim, kelompok bermain, sanggar, dan lainnya, seperti homeschooling seperti itu. Yang ketiga yaitu pendidikan informal. Nah, ini adalah pendidikan berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya dapat belajar secara lebih mandiri. Contohnya itu adalah seperti belajarkan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan bersosialisasi. Itu untuk pendidikan informal. Jadi pendidikan yang memang sehari-harinya gitu ya. Itu tadi kan ada budi pekerti, etika, sopan santun, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isabella Aina Saputri, nomor NPM 20010300012, akan menjelaskan materi tentang 1. Tentang hakikat pendidik, 2. Macam-macam pendidik, dan 3. Karakteristik pendidik. Baik, 1. Hakikat pendidik. Hakikat pendidik sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah barang tentu dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain dan kepada kemaslahatan umat. Mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, maupun psikomotorik atau karsa.
Pendidik dapat pula berarti orang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kematangan aspek rohani dan jasmani anak secara umum. Dijelaskan pula oleh Margustam Siregar, yakni orang yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. 2. Macam-macam pendidik. Pendidik pertama yaitu orang tua, yaitu ayah dan ibu. Pendidik kedua ialah pendidik sebagai suatu profesi yang karena jabatannya ia harus mendidik anak, misalnya guru di sekolah TK sampai SMA, pembimbing pada kelompok bermain atau playgroup, para pembimbing di lembaga pemeliharaan anak yatim piatu, dan sebagainya. 3. Karakteristik pendidik. Berikut karakteristik seorang pendidik. A. Bersifat ikhlas. Melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran. B. Mempunyai watak dan sifat rubbaniyah. C. Bersifat sabar dalam mengajar. D. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. E. Mampu menggunakan metode mengajar yang bervariasi. F. Mampu mengelola kelas dan mengetahui psikis anak didik. G. Memiliki sifat zuhud. H. Bersih fisiknya dari segala macam kotoran dan bersih jiwanya dari segala macam sifat tercela. Dan I. Tidak riak, pemaaf dan mencintai peserta didik dan juga mengetahui karakteristik anak didiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Suprayati dengan nomor NPM 20010310117. Di sini ingin menjelaskan tentang yang pertama, tanggung jawab pendidik. Yang kedua, yang keempat ialah tanggung jawab pendidik. Sebagai pendidik atau tenaga pengajar, tentu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia emban terhadap dirinya. Seperti pendidik harus memiliki tanggung jawab terhadap peserta didik atau yang ia didik. Dan pendidik harus menyesuaikan terhadap apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat. Adapun tanggung jawab menjadi seorang pendidik yaitu A. Meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan dimulai oleh orang tua di rumah atau lingkungan sosial. Yang B. Meluruskan dan mengarahkan dasar-dasar pendidikan yang kurang baik menurut teori ilmu pendidikan dan teori ilmiah dalam pendidikan agar dapat dicegah kerugian yang mungkin timbul karena kesalahan pendidikan awal atau lingkungan yang tidak terkontrol selama ini. Yang C. Meletakkan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan untuk dapat dikembangkan selanjutnya dalam pendidikan lanjutan seandainya ada di antara mereka yang meneruskan studinya. Yang D. Mempersiapkan mereka dengan pengetahuan dasar ini untuk menghadapi lingkungan sosial sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan dan memulai penghidupannya sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang tersedia di lingkungan masing-masing. Yang kelima ialah guru sebagai pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberikan bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak, agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat, agar seorang guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik, maka ia harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama,
Setiap pendidik harus memiliki sifat robani, yaitu memiliki ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, seorang guru hendaknya menyempurnakan sifat robaninya dengan keikhlasan. Yang ketiga, seorang pendidik hendaknya mengajarkan ilmunya dengan sabar. Yang keempat, seorang pendidik harus memiliki kejujuran dengan menerapkan apa yang diajarkan dalam kehidupannya pribadi. Yang kelima, seorang guru harus senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Yang keenam, seorang pendidik harus cerdik dan terampil dalam menciptakan metode pengajaran yang variatif serta sesuai dengan situasi dan materi pelajaran. Yang ketujuh, seorang guru harus mampu bersikap tegas dan meletakkan sesuai dengan proporsinya. Yang kedelapan, seorang guru dituntut untuk memahami psikologi anak didiknya. Yang kesembilan, seorang guru dituntut untuk peka terhadap fenomena kehidupan sehingga dia mampu memahami berbagai kecenderungan dunia beserta dampak dan akibatnya terhadap anak didik. Yang kesepuluh, seorang guru dituntut untuk memiliki sikap adil terhadap seluruh anak didiknya. Yang keenam ialah kewibawaan pendidik. Pengertian kewibawaan. Konsep kewibawaan diadopsi dari bahasa Belanda yaitu gezag yang berasal dari kata segan yang berarti berkata. Siapa yang perkataannya yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain berarti mempunyai kewibawaan terhadap orang itu. Selanjutnya ialah kewibawaan pendidik. Sama halnya dengan kewibawaannya pendidikan yang ada pada orang tua, guru adalah pendidik karena jabatan. Berkenaan dengan jabatannya sebagai pendidik, telah diserahi sebagian dari tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Selain itu, guru atau pendidik karena jabatannya menerima kewibawaannya, sebagian lagi dari pemerintah yang mengangkat mereka. Kewibawaan pendidikan yang ada pada guru ini terbatas, atau banyaknya anak-anak yang diserahkan kepadanya. Dan orang yang pertama kali bertanggung jawab terhadap perkembangan anak atau pendidikan anak adalah orang tuanya. Karena adanya pertalian darah yang secara langsung bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya, orang tua itu juga disebut sebagai pendidik kodrat. Karena dari pihak orang tua tidak mempunyai kemampuan waktu dan sebagainya, maka mereka menyerahkan sebagian tanggung jawab kepada orang lain yang berkompeten untuk melaksanakan tugas-tugas pendidik. Yang keenam, seorang pendidik harus cerdik dan terampil dalam menciptakan metode pengajaran yang variatif serta sesuai dengan situasi dan materi pelajaran. Yang ketujuh, seorang guru harus mampu bersikap tegas dan meletakkan sesuai dengan proporsinya. Yang kedelapan, seorang guru dituntut untuk memahami psikologi anak didiknya. Yang kesembilan, seorang guru dituntut untuk peka terhadap fenomena kehidupan sehingga dia mampu memahami berbagai kecenderungan dunia beserta dampak dan akibatnya terhadap anak didik. Yang kesepuluh, seorang guru dituntut untuk memiliki sikap adil terhadap seluruh anak didiknya. Yang keenam ialah kewibawaan pendidik. Pengertian kewibawaan. Konsep kewibawaan diadopsi dari bahasa Belanda yaitu gezag yang berasal dari kata segan yang berarti berkata. Siapa yang perkataannya yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain berarti mempunyai kewibawaan terhadap orang itu. Selanjutnya ialah kewibawaan pendidik. Sama halnya dengan kewibawaannya pendidikan yang ada pada orang tua, guru adalah pendidik karena jabatan. Berkenaan dengan jabatannya sebagai pendidik, telah diserahi sebagian dari tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Selain itu, guru atau pendidik karena jabatannya menerima kewibawaannya, sebagian lagi dari pemerintah yang mengangkat mereka. Kewibawaan pendidikan yang ada pada guru ini terbatas, atau banyaknya anak-anak yang diserahkan kepadanya. Dan orang yang pertama kali bertanggung jawab terhadap perkembangan anak atau pendidikan anak adalah orang tuanya. Karena adanya pertalian darah yang secara langsung bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya, orang tua itu juga disebut sebagai pendidik kodrat. Karena dari pihak orang tua tidak mempunyai kemampuan waktu dan sebagainya, maka mereka menyerahkan sebagian tanggung jawab kepada orang lain yang berkompeten untuk melaksanakan tugas-tugas pendidik.